Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Ratu Hayu Primi Putri Rahmania Surjatmaja Eshum MM selaku dosen pembimbing ataupun dosen pengampu mata kuliah manajemen motivasi, yang dalam hal ini saya selaku mahasiswa mohon maaf atas ketidakhadiran saya dalam pembelajaran. Ya, saya akui itu adalah kesalahan saya. Sekiranya Ibu bisa memaklumi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan yang terbaik. Dengan penuh kesadaran dan rasa bersalah yang sulit untuk bisa mendapatkan kepercayaan, akan tetapi di sisi lain ada satu keyakinan yang membuat saya termotivasi bahwasanya segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan merasa bersalah atas semua itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam hal ini saya akan menyampaikan faktor-faktor pengaruh pada kompleksitas manusia dan motivasi, di mana ini adalah salah satu tugas yang harus dikerjakan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh semua pihak, terutama khususnya kepada Ibu dosen. Baik, langsung saja presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berjudul faktor-faktor berpengaruh pada kompleksitas manajemen dan motivasi, disusun oleh Mulyana Kusuma Putra, NIM 202-00575, semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsentrasi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Faktor berpengaruh pada kompleksitas manusia dan motivasi, di mana yang pertama adalah pentingnya pengenalan bawahan sebagai individu dengan jati diri yang khas, kemudian kemampuan belajar, kemudian sistem nilai yang dianut. Langsung saja. Di sini sistem nilai yang dianut. Langsung saja. Pentingnya pengenalan bawahan sebagai individu dengan jati diri yang ikhlas. Nah, di sini terutama bagi manajer ya, itu sangat penting sekali pengenalan kepada bawahan sebagai individu dengan jati diri yang khas. Artinya ketika kita berada dalam posisi manajer, itu harus mempertimbangkan hal seperti itu, di mana ada 7 faktor untuk mengenali karakteristik bawahan, yaitu pertama adalah dengan umur. Nah, umur adalah hal pertama yang perlu diketahui mengenai bawahan, ialah umurnya. Pengetahuan ini penting karena umur mempunyai ikatan yang erat dengan berbagai segi kehidupan organisasional. Misalnya kaitan umur dengan tingkat kedewasaan seseorang. Tingkat kedewasaan adalah kedewasaan teknis dalam arti keterampilan melaksanakan tugas maupun kedewasaan psikologis. Nah, secara bahasa yang lain, artinya ketika umur seseorang itu sudah menginjak kepada usia dewasa, minimal mereka sudah mengetahui ataupun mengalami masalah-masalah berdasarkan pengalaman tersebut. Nah, itu penting sekali
mengetahui umur oleh seorang manajer. Kemudian jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin juga banyak masyarakat peranan wanita yang terutama adalah mengurus rumah tangga, bukan sebagai pencari nafkah, apalagi sebagai pencari nafkah utama. Akan tetapi dewasa ini tampak adanya pengerasan nilai tentang peranan wanita. Dalam hal ini, para manajer perlu mengenali karakteristik karyawati, karena dengan demikian kehadiran mereka dalam organisasi memberikan sumbangan yang positif bagi organisasi. Nah, ini lebih cenderung kepada latar belakang seorang karyawati itu, apa yang melatar belakangi dia, gitu kan, sehingga bisa bekerja gitu. Tapi memang dalam dunia pekerjaan sampai dengan saat ini, mayoritas seorang manajer itu lebih menginginkan cenderung kepada karyawati. Artinya dengan jenis kelamin tersebut ya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah status perkawinan. Kemudian status perkawinan ya, status perkawinan itu di sini rasanya tidak sulit memperkirakan bahwa ada korelasi positif antara status perkawinan seseorang dengan produktivitas kerjanya. Artinya dengan menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, karyawan yang bersangkutan akan menerima berbagai bentuk imbalan, baik bersifat finansial seperti kenaikan gaji, bonus, premi, hadiah, dan sejenisnya, maupun yang bersifat non finansial seperti promosi, surat penghargaan, dan hal lain sejenisnya. Nah, di sini juga status perkawinan juga artinya ketika memang kita melihat kepada arah status perkawinan, mungkin di situ motivasi yang bisa diberikan oleh seorang manajer itu ya salah satunya adalah memberikan jaminan kepada keluarganya, terutama anak dan istrinya, dan mengetahui bagaimana beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh seorang karyawan yang statusnya sudah menikah ataupun belum. Nah, kemudian yang keempat adalah jumlah tanggung jawab, jumlah tanggungan. Dalam masyarakat yang masih menganut konsep extended family system yang dianggap menjadi tanggungan seorang pencari nafkah utama keluarga adalah semua orang yang biaya hidupnya tergantung pada pencari nafkah utama tersebut, tidak terbatas hanya pada istri atau suami dan anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan faktor kepuasan kerja, terlihat bahwa suatu generalisasi dapat dikatakan bahwa makin besar jumlah tanggungan seseorang, semakin mudah pula ia mencari kepuasan yang memadai. Nah, di sini juga jumlah tanggungan juga sangat berpengaruh dalam konsentrasi seorang karyawan. Dan ketika memang jumlah tanggungan yang memang dimiliki oleh seorang karyawan itu banyak, maka dia juga akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih optimal. Oke, selanjutnya masa kerja. Nah, di sini masa kerja secara umum dapat dikatakan bahwa setiap organisasi menginginkan para pekerjanya terus berkarya pada organisasi yang bersangkutan selama masa aktifnya. Jika penghargaan seseorang memadai, jika tangga karir yang mungkin dicapai seorang profesional telah dicapai, dan jika faktor-faktor psikologis lainnya dipandang wajar, kemungkinan besar seorang yang sudah lama mengabdi kepada organisasi akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang besar. Nah, di sini juga masa kerja juga harus diperhitungkan. Ketika memang karyawan itu masa kerjanya sudah lama, mungkin apa yang harus dilakukan oleh manajer itu ya sesuai dengan masa kerjanya, dan itu juga sangat berpengaruh. Akan tetapi masa kerja juga ketika masa kerja yang lama, yang panjang, ataupun yang sudah bekerja lama, itu juga tidak menutup kemungkinan ada rasa bermalas-malasan bekerja, karena memang apa faktor untuk sehingga bermalas bekerja dan sebagainya. Mungkin faktor baik, selanjutnya mohon maaf ada gangguan teknis, Bu. Ini tiba-tiba kameranya tidak bisa terlihat ya wajah saya. Tapi di sini ada
bayang-bayang wajah saya Bu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah kepribadian. Agar dapat menggunakan teknik motivasi yang paling tepat, pengenalan para bawahan ditinjau dari sudut kepribadian merupakan hal yang amat penting. Hal demikian memang bukan tugas yang mudah, apalagi bila seorang manajer mempunyai banyak bawahan. Akan tetapi semakin tinggi tingkat pemahaman seorang manajer tentang kepribadian para bawahannya, diperkirakan akan semakin mudah baginya mengidentifikasi faktor motivasional yang paling efektif bagi orang yang bersangkutan. Nah, di sini juga kepribadian juga dalam arti memang sangat begitu penting sekali, sesuatu hal yang harus dipelajari oleh manajer mengenai kepribadian seseorang, karena itu sangat berpengaruh. Baik, selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah persepsi. Persepsi ialah bahwa apa yang ingin dilihat oleh seseorang belum tentu sama dengan fakta yang sebenarnya. Pandangan seseorang mengenai sesuatu, keinginan seseorang itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat atau mengalami hal yang sama memberikan intervensi yang berbeda tentang apa yang dilihat atau didalaminya itu. Nah, ini adalah persepsi, artinya persepsi itu adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu. Nah, dalam hal ini mungkin akan berbeda ya, yang tadi dikatakan bahwasanya pandangan dua orang akan berbeda terhadap pandangan satu objek. Nah, karena di situ juga jelas sekali dalam arti seorang manajer itu harus memahami persepsi antar seseorang karyawan. Baik, selanjutnya kemampuan belajar. Artinya kemampuan belajar seorang karyawan juga, kita sebagai seorang manajer harus bisa melihat ya, dikutip dari buku teori-teori pendidikan klasik hingga kontemporer karya Dr. Hairul Anwar MPD. Menurutnya terdapat 5 kemampuan belajar. Yang pertama kemampuan intelektual, yang kedua kemampuan strategi, yang ketiga kemampuan informasi verbal, yang keempat kemampuan motorik, yang kelima kemampuan bersikap yang merujuk kepada diri individu dalam bertindak. Sikap meliputi beberapa komponen efektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama adalah kemampuan intelektual atau kemampuan yang merujuk pada keterampilan interaksi individu dengan lingkungannya. Melalui kemampuan ini, individu mampu berinteraksi dan membaca simbol-simbol untuk menyampaikan gagasan. Nah, kemudian kemampuan strategi ya atau siasat. Nah, merupakan keterampilan untuk mengatur proses internal individu mulai dari perhatian, cara belajar, ingatan, memori, pemikiran. Beberapa contoh strategi kognitif adalah strategi menghafal, elaborasi, pengaturan, meta kognitif, dan afektif. Kemudian kemampuan informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal nama, istilah, dan fakta yang merupakan sekumpulan pengetahuan. Contohnya, individu mampu mengenal huruf alfabet atau bahasa asing. Yang keempat adalah kemampuan motorik. Kemampuan ini merujuk pada pengorganisasian gerak sehingga membentuk satu kesatuan gerak teratur. Kemampuan ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan penggabungan motorik tekstual seperti membaca dan menulis. Kemudian kemampuan bersikap. Nah, kemampuan bersikap ini merujuk kepada individu dalam bertindak. Sikap meliputi beberapa komponen efektif, kognitif, dan psikomotorik. Oke, selanjutnya sistem nilai yang dianut. Di mana sistem nilai yang dianut di antaranya adalah sistem nilai orang tuanya, kemudian sistem nilai gurunya, kemudian sistem nilai teman-temannya, kemudian sistem nilai diri sendiri. Nah, keempat poin ini manajer juga harus memahami dari mana sistem nilai yang dianut oleh para karyawan tersebut. Terutama yang harus kita pahami adalah bagaimana orang tuanya si karyawan itu. Ya, artinya apakah pendidikan ataupun arahan yang diberikan oleh orang tuanya itu sejauh mana,
kemudian juga sistem nilai gurunya, kemudian sistem nilai teman-temannya, pergaulannya dalam hal ini, dan terakhir adalah sistem nilai diri sendiri. Artinya bagaimana si karyawan tersebut menilai dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri seperti apa. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Demikianlah pembahasan mengenai faktor-faktor berpengaruh pada kompleksitas manusia dan motivasi, yang memang di sini pada kesimpulannya adalah manusia itu adalah kompleks sekali, dalam arti banyak sekali keragaman-keragaman, sehingga motivasi yang harus kita lakukan seperti apa terhadap manusia-manusia yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Ketika memang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf karena masih dalam sesi belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Atas nama Mulyana Kusuma Putra, mahasiswa Universitas Primagraha semester 7, NIM 2000575. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.